pagi Sobat Cakap, kembali lagi bersama saya di Karisma sebagai presenter acara Cakap. Pada hari ini Cakap akan mengusung satu tema, yaitu literasi digital dengan judul Jaga Privasi Lindungi Data Pribadi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Suyut yang akan menjadi narasumber kita pada kesempatan ini. Halo Bapak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sekarang umur berapa Pak? 64 tahun. Oh 64 ya Pak ya. Di umur 64 ini Bapak masih familiar ya Pak dengan teknologi yang ada, misalnya kayak handphone, terus internet juga gitu Pak? Harus familiar karena itu sebuah tuntutan zaman. Kalau enggak kita akan ketinggalan informasi. Iya benar Pak. Terus sejak kapan nih Pak Bapak menggunakan handphone sebagai alat ya berkomunikasi lah? Sejak diperkenalkannya handphone itu Apa bisa jadi saat Bapak masih muda ya Pak ya? Oke. Terus apa yang membuat Bapak memutuskan untuk menggunakan handphone nih Pak? pertama untuk alat komunikasi. Paling utama itu komunikasi, yang kedua untuk mencari ilmu pengetahuan melalui internet. Ya, melihat olahraga dan hiburan. Oh iya Pak. Jadi dari internet, dari handphone Bapak memanfaatkan itu dengan untuk berbagai hal ya Pak ya. Oke. Lalu apakah Bapak pernah menemui kendala Pak ketika menggunakan handphone atau berselancar di media sosial dan lainnya Pak? Pernah, terutama pada waktu internet itu belum masif di tanah air. Kita menggunakan internet untuk berselancar itu sering mengalami buffering. Oh iya. Tapi kalau sekarang sih ya syukurlah bahwa internet di Indonesia itu meskipun di Asia Tenggara itu nomor bukit, tapi cukup bagus, cukup baik. Karena sekarang kan mengingat sinyal itu udah, apalagi di Pulau Jawa ya Pak, ternyata udah tersebar luas lah ya Pak dibanding di pulau-pulau lain. Lalu kan sebenarnya fungsi umum dari handphone yang sebenarnya masyarakat ketahui adalah untuk berkomunikasi ya Pak ya, misalnya kayak mengirim pesan, lalu juga mengirim pesan baik melalui SMS maupun dari telepon. Nah, apakah Bapak aktif nih Pak di media sosial Pak? Akun WhatsApp, Instagram, akun Twitter, ada Pak? Ada, terutama di WhatsApp ya, yang kalau untuk Twitter, Facebook dan lain-lainnya kurang tertarik. Oh, ya baik Pak. Lalu sekarang kan marak ya Pak kejadian beberapa akun media sosial itu disadap oleh suatu oknum gitu. Yang artinya data pribadi seseorang ini kalau misalnya media sosial berarti berkaitan dengan password diketahui oleh orang lain. Lalu kejadian data pribadi yang bocor itu bisa jadi disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Membahas mengenai faktor internal, apakah Bapak pernah meninggalkan jejak pribadi Pak Suyut di internet? Sampai saat ini belum Ya Pak. Dan jangan sampai siapa yang sebenarnya ya. Nah, sebenarnya canggih apapun ada yang lebih canggih lagi. Hacker itu kan lebih canggih lagi dia punya. Jadi dia punya ilmu lah katakanlah untuk mengobrak-abrik internet dan segala macam. Jadi ya apapun keamanan yang dibuat itu ya ada lagi yang lebih baik lagi, lebih canggih. Iya, ada aja orang yang mencari celah ya Pak ya. Lalu bagaimana cara Bapak mengelola akun media sosial Bapak agar tidak dapat diakses dengan mudah oleh orang lain Pak? Terutama kalau kita mau belajar pakai pribadi. Jadi kan ada kalau kita buka browser itu yang umum ada tab pribadi, kita pakai tab pribadi. Oh baik Pak. Dan seperti yang Bapak katakan sebelumnya bahwa secanggih apapun keamanan yang ditetapkan oleh media sosial yang dikembangkan oleh suatu developer media sosial itu pasti ada aja orang yang bisa mencari celah, apalagi orang yang lebih pintar ya. Lalu apa
penipuan gitu ya Pak ya, dengan iming-iming hadiah uang ratusan juta rupiah hingga mobil. Terus cara klaimnya hadiahnya adalah dengan menunjukkan foto KTP. Bagaimana cara Pak Suyut agar tidak terjebak oleh penipuan tersebut, dan bagaimana cara Bapak mengenali bahwa itu merupakan sebuah penipuan Pak? Pertama, nomor-nomor yang tidak terdaftar dalam HP pribadi itu blokir. Oh iya. Teman blokir. Kedua, ya kalaupun ada yang masuk itu nggak ditanggapi, langsung di delete. Ya baik Pak, berarti nomor-nomor yang tidak terverifikasi ya Pak ya, terutama ya Pak ya. Terus apakah ada tips dari Pak Suyut untuk Bapak Ibu pemirsa di rumah nih Pak, agar kita tidak meninggalkan jejak data pribadi kita dan tidak memberitahu data pribadi kita kepada orang lain dalam sembarangan Pak? Boleh di-share Pak untuk tipsnya Pak Anda, agar kita tetap bijak dalam berpikir? Ya caranya itu tadi. Pertama kita menggunakan HP ini secara bijak, kemudian tidak mudah mencantumkan nomor-nomor orang yang di luar yang kita kenal. Kedua, kalau kita ingin berselancar menggunakan browser, ya gunakanlah tag pribadi. Baik Pak. Ada lagi Pak? Atau ya akun-akun yang kita akun pribadi sendiri itu di provider juga mudah dilacak. Jadi nggak ada sebuah jaminan bahwa akun pribadi atau nomor HP kita itu tidak bisa dilacak atau bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak ada jaminan. Negara sendiri nggak bisa menjamin, dan negara sendiri banyak kebobolan dalam hal ini. Jadi kalau kiatnya ya kita saling waspada aja, saling mengingatkan satu sama lain, dan menggunakan teknologi informasi ini sebaik mungkin ke arah yang positif untuk kebersamaan. Baik, terima kasih Bapak atas tipsnya. Setelah berbincang dengan Bapak Suyut, pemirsa di rumah tentu memperoleh informasi, yaitu jawaban mengapa kita harus melindungi data pribadi kita di internet dan diketahui oleh orang lain, karena data pribadi kita dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik Pak, pertanyaan yang saya buka sebelumnya merupakan pertanyaan terakhir dan merupakan pertanyaan penutup perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada para pemirsa di rumah yang telah menonton acara Cakap pada hari ini. Saya Diva Revalianira sebagai pembicara acara Cakap. Pamit undur diri dan selamat pagi.